Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membedah kasus berkaitan dengan wan prestasi yang sampai atau berujung hingga ke pengadilan. Kasus wan prestasi ini sebetulnya sangat banyak. Saya ingin kasih contoh, ada kasus yang sedang viral, yaitu berkaitan dengan Ustadz Taki Malik. Sebetulnya kasus wan prestasi ini cukup sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan proses jual beli ataupun kemudian proses sewa menyewa ataupun proses perjanjian yang lainnya. Nah, dalam konteks misalnya contoh tadi Ustadz Taki Malik, itu wan prestasi berkaitan dengan tanah atau kapling yang dibelinya kurang lebih senilai 9 miliar, tapi kemudian baru dapat dibayar sekitar 2,2 miliar kalau tidak salah begitu ya. Sehingga terdapat selisih yang masih belum dibayar. Nah, selisih belum bayar itulah yang disebut diantaranya adalah wan prestasi. Tetapi sebetulnya wan prestasi itu bukan hanya gagal bayar. Wan prestasi itu bisa dia membayar tapi jumlahnya tidak sesuai. Jadi jumlahnya tidak sesuai, misalnya harusnya 10 miliar, baru dibayar 3 miliar. Berarti itu dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Atau yang kedua, proses pembayarannya itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian disepakati. Misalnya mestinya dicicil setiap bulan, tetapi ternyata dicicilnya 3 bulan sekali. Itu juga kemudian wan prestasi. Jadi melakukan sesuatu hal yang tidak dianjurkan atau dilarang atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga adalah dia tidak membayar sama sekali dari jumlah yang telah disepakati, gitu ya. Tadi yang pertama dia membayar tapi jumlahnya tidak sesuai. Kemudian yang kedua dia membayar tapi tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun tahapan yang telah disepakati. Yang ketiga dia tidak melakukan pembayaran sama sekali. Yang keempat dia melakukan hal-hal yang dilarang di dalam objek perjanjian itu. Nah, ini adalah kategori wan prestasi atau ingkar janji atau cedera janji. Nah, dalam konteks wan prestasi ini, kapan seseorang itu dapat dinyatakan wan prestasi atau cedera janji atau ingkar janji? Seseorang dapat dinyatakan wan prestasi kalau merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam KUHP Perdata, yaitu setelah dia mendapatkan surat peringatan resmi. Mendapat surat peringatan secara resmi, atau bahasa lainnya adalah mendapatkan somasi, teguran bahwa dia mempunyai kewajiban, kewajiban yang harus dibayar atau kewajiban sesuai dengan tahapan atau kewajiban untuk tidak melakukan atas objek perjanjian, tapi dia ternyata mengingkari semua itu. Nah, itu isi dari sebuah peringatan. Kemudian nanti akan menunggu tanggapan dari pihak yang kemudian ditegur tadi. Nah, disitulah terhitung sejak itulah maka dia telah dinyatakan wan prestasi. Jadi dalam konteks ini mesti kemudian ada teguran, peringatan secara resmi, atau somasi dari kantor lawyer supaya untuk meneguhkan bahwa seseorang itu telah cedera janji. Nah, tanpa adanya surat peringatan, tanpa adanya surat teguran, tanpa adanya surat somasi, maka tidak akan mengetahui kapan wan prestasi itu dinyatakan wan prestasi itu. Maka dinyatakan wan prestasi itu mesti berdasarkan surat teguran secara resmi atau somasi yang kemudian dilayangkan oleh kantor hukum begitu. Nah, jadi oleh karena itu apa sebetulnya efek dari wan prestasi ini? Efek dari wan prestasi ini tentu adalah prosesnya tentu harus melalui pengadilan, yaitu apa? Proses pembatalan perjanjian. Satu itu, perjanjiannya dapat dibatalkan. Atau yang kedua, memerintahkan kepada pihak lawan atau salah satu pihak untuk melanjutkan perjanjian. Atau yang ketiga adalah berkaitan dengan objek perjanjian. Apakah objek perjanjian itu misalnya apakah harus dikembalikan atau dikembalikan sebagian sesuai dengan jumlah uang yang sudah masuk, dikonversi, tadi misalnya harga 10 miliar kemudian baru dibayar 3 miliar, maka bisa saja yang 3 miliar itu dikonversi dengan tanah itu ataupun dengan tanah yang lain. Nah, ini
ini diselesaikan di pengadilan begitu. Nah, oleh karena itu efek dari one prestasi ini betul-betul sangat sangat berdampak serius begitu ya bagi para pihak yang kemudian mengikatkan perjanjian itu. Atau misalnya meminta ganti rugi, denda ya, ataupun bayaran yang lainnya. Misalnya ada perjanjian pengelolaan tanah begitu ya dalam jarak misalnya 2 tahun, tetapi ternyata selama 2 tahun itu tanah belum juga dibayar, tapi di atas tanah itu sudah ada cut and fill, land clearing begitu ya, sudah ada 1, 2 bangunan, nah gitu. Sementara tanah itu belum dibayar sama sekali. Nah, persoalannya adalah bagaimana persoalan seperti ini tadi, maka pemilik tanah bisa saja kemudian meminta ganti rugi atas tanah-tanah yang kemudian sudah dia cut and fill, land clearing. Atau juga bisa juga orang yang kemudian membangun tadi juga minta ganti rugi. Sehingga saling 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 meminta ganti rugi, tetapi dalam konteks ini proses penyelesaian one prestasi itu adalah mesti melalui pengadilan. Jadi oleh karena itu sebelum membuat perjanjian dipikirkan terlebih dahulu tingkat kemampuan supaya tidak dianggap gagal bayar atau one prestasi, cedera janji dan seterusnya. Sehingga berujung kepada pengadilan dan akhirnya terdapat eksekusi terhadap objek perjanjian itu. Demikian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di bedah kasus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.